Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari S3 IF Universitas Trisakti. Saya Suwaryoto dari program S3 IF Universitas Trisakti dengan narasumber Bapak Rizkuloh. Selamat datang Pak Rizkuloh. Iya, sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Pak sudah berkunjung ke tempat kita. Nah, saya ingin mengetahui terkait dengan background Bapak, latar belakangnya, terkait dengan Bapak sebagai praktisi, bagaimana sehingga Bapak dapat mencapai kondisi yang bagi kita semua mungkin sangat optimal sekali. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suwaryoto atas undangannya. Dengan senang sekali kami menerima undangan ini. Saya sebenarnya sudah pensiun ini dari aktivitas yang rutin ya. Sekarang bagaimana saya bisa memberi manfaat saja untuk untuk umat lah ya gitu. Terus posisi Bapak dulu terakhir apa Pak karirnya Pak? Dan bagaimana bisa sampai ke posisi tersebut Pak? Mungkin itu bisa buat pelajaran kita semua Pak. Oke, baik, terima kasih. Karir saya diawali sebenarnya di dunia perbankan dan juga berakhir di perbankan. Tapi kemudian nyangkut di dunia akademis. Iya. Ya, awalnya saya masuk di perbankan itu sejak tahun 80 ya. Jadi sudah berapa tahun ini? Sudah ya 40-an Wah, tahun luar biasa Pak ya. Ya. Dan selama usia itu separuh waktu saya di perbankan konvensional dan separuhnya lagi dari perbankan syariah ya. Kemudian di antara waktu itu saya juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menduduki salah satu posisi sebagai direktur di PT Sarana Multigria Finansial. Wah, luar biasa Pak ya. Itu waktu itu diamanahkan oleh Pak Darmin Nasution, waktu itu beliau masih di Departemen Keuangan, untuk membangun satu perusahaan yang merupakan bridging ya antara dunia perbankan dengan dunia pasar modal. Itu. Tapi kemudian penugasan tidak lama, kembali lagi ke perbankan lagi untuk melanjutkan sampai dengan sisa masa usia saya. Nah, di pertengahan tugas itu saya mendapatkan amanah untuk mengembangkan perbankan syariahnya di Bank BNI ya. Dari mulai tahun 2002 hingga 2000 terakhir 2019 dengan posisi sebagai komisaris. Luar biasa ya Pak ya. Di zamannya Bapak kan yang namanya perbankan tuh lagi booming-boomingnya, baik yang konvensional maupun syariah ya Pak ya. Ya betul. Bahkan saya sempat pada tahun 97-98 di masa kita menghadapi resesi betul. Krisis ekonomi keuangan ya. Pada waktu itu saya berkesempatan bertugas di salah satu cabang Bank BNI di London. Itu bagaimana saya berusaha untuk mempertahankan status cabang itu supaya tidak di downgrade oleh otoritas tempat. Wah, hebat banget. Ya. Dan alhamdulillah saya masih bisa pertahankan dan sampai sekarang kantornya masih ada. Wah, luar biasa. Operasional. Ya. Itu, dan dari situ baru kembali ke Indonesia, menduduki posisi sebagai Kanwil di Surabaya. Nah, dari Surabaya itu saya baru kemudian diberi tugas untuk mengembangkan industri perbankan syariahnya. Nah, itu 2002 itu masih
baru beberapa bank saja yang beroperasi ya. Karena itu pun dipicu oleh keluarnya Undang-Undang Perbankan tahun 98 yang itu beri peluang kepada bank-bank yang ada di Indonesia untuk membuka unit usaha syariah. Gitu. Ya. Nah terus kalau boleh tahu Bapak dari luar negeri, kenapa tiba-tiba tahu yang namanya IF atau Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti? Gimana tuh Pak? Ya sebenarnya bicara tentang perbankan syariah dan juga IF, ya IF ini kan Islamic Economic Finance. Iya betul Pak. Itu diawali pada waktu justru saya di London, Iya Pak. membaca satu media ya bahwa di New York akan diadakan atau dibuka yang namanya Dow Jones Islamic Index. Oh, ya. Ya. Nah di situ yang membuat saya tertarik itu kenapa Amerika yang katanya ekonominya berbasiskan kapitalis justru yang dikuasai oleh Yahudi, ya, justru mau mengembangkan yang berbasiskan Islam ya. kan gitu ya. Nah sementara di Indonesia perkembangan perbankan syariah pada waktu itu masih lambat, sehingga saya mengambil kursus waktu itu di sana sekitar 6 bulan untuk mempelajari apa itu bank syariah dan asuransi syariah. Nah, kemudian pada waktu saya masuk di perbankan syariah, saya sering bertemu dengan almarhum Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap. Wah luar biasa tuh orangnya Pak ya. Ya beliau waktu itu kalau tidak salah dekan di di Trisakti ini untuk ekonomi ya. Nah saya sering ketemu dengan beliau itu di kegiatan masyarakat ekonomi syariah, ya MES. MES. Jadi kita kalau rapat-rapat sering ketemu. Nah beliaulah yang meminta saya untuk mengisi program di IF untuk mata kuliah perbankan syariah, gitu. Dari katanya supaya ada tenaga dosen yang berasal dari praktisi. Nah itu jadi atas permintaan itu saya mencoba untuk memenuhinya mulai dari tahun 2005 atau 2006 ya, sejak kalau tidak salah sejak program IF itu mulai berdiri ya gitu. Nah dari situ alhamdulillah sampai sekarang tidak terputus gitu ya. Mau satu lagi Pak, pertanyaan lagi terkait Bapak kan di situ mungkin berkontribusi mengajar ya. Tapi kenapa Bapak juga mau ikut belajar Pak? Di program S3-nya Pak? Ya itu sebenarnya awalnya tidak terpikirkan ya untuk belajar dan mengambil program S3-nya. Iya Pak, betul. Nah setelah diamanati oleh almarhum Prof. Sam itu untuk mengajar, kemudian nggak berapa lama beliau juga minta saya untuk mengambil S3, program S3 ya. Padahal waktu itu saya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan BNI Syariah itu spin off untuk bisa menjadi badan usaha sendiri gitu ya. Nah ya dengan desakan-desakan dari beliau ya akhirnya saya pun mencoba untuk masuk mendaftar di program S3 IF Trisakti ini, dan menurut hemat saya program ini justru membuka wawasan saya yang lebih baik tentang bukan hanya ekonomi keuangan Islam atau syariah, tetapi tentang bagaimana satu metodologi yang diajarkan di IF itu bisa merubah wawasan kehidupan ya, bukan hanya untuk bidang ekonomi keuangan syariah. Berarti yang dampak dari Bapak mengikuti kuliah S3 di IF itu sebenarnya bukan hanya merubah wawasan, tapi juga perilaku kehidupan sehari-hari ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Dengan metodologi yang
introduce oleh Profesor Dr. Masudul Alam Chowdhury ya, itu luar biasa sekali ya, dengan Tauhidi String Relation-nya atau TSR ya, yang kita kenal itu saya kira itu satu-satunya yang ada di Indonesia itu ya di Trisakti ini ya, dan tentunya kita di Trisakti patut bersyukur dan berbangga karena memiliki kekhasan ya, dari satu program studi ini dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain yang ada ya, dan bahkan ini bisa menjadikan satu model yang barangkali cukup kontroversial kalau kita perbandingkan dengan metodologi konvensional ya. Kita mengenal kalau di konvensional kan pasti kita akan mengejar profit aja mungkin ya Pak ya. Profit, tanpa memikirkan orang lain ya Pak ya. Betul. Sementara di dalam prinsip Islam itu kan yang dituju itu kan maslahah. Kemaslahatan bagi umat. Dan dari segi metodologi juga di dalam metodologi konvensional kita mengenal variabel independen dan variabel dependen gitu ya. Yang pengaruh dan dipengaruhi ya. Nah, padahal yang diajarkan oleh TSR itu variabel independen itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Selebihnya adalah dependen. Ya, gitu. Yang itu yang sebenarnya yang menjadi ciri khas dari program ini. Jadi kalau yang Bapak rasakan setelah kuliah S3 di jiwa Bapak tuh seperti apa Pak? Jadi plong atau gimana? Atau menjalankan hidupnya menjadi tenang atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, saya bersyukur ya dengan mengikuti program S3 di Trisakti, terutama dengan metodologi yang diterapkannya, dan itu menjadi metodologi wajib bagi setiap calon doktor ya untuk menyusun disertasinya. Maka bukan hanya untuk kepentingan disertasi saja sebenarnya ternyata, tapi juga merubah pola hidup ya, merubah sudut pandang kita terhadap kehidupan ini. Kehidupan ini dalam hal apapun gitu. Karena akhirnya kita berprinsip bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bakal mempengaruhi ya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Untuk selanjutnya bagaimana pandangan Bapak pra dan pasca mengikuti kuliah S3 di IF Universitas Trisakti terhadap fenomena yang ada di perbankan? Baik, terima kasih. Sebelum saya mengikuti program S3 ya di IF Trisakti ini, pandangan saya tentang perbankan tentu saja karena saya juga berlatar belakang seorang Muslim, tetap saja melihat ada dua sisi ya, perbankan konvensional dan perbankan syariah, dan saya sendiri juga sebelum mengambil program studi S3 itu juga sudah berada di industri perbankan syariah ya. Hanya saja yang membedakan adalah bahwa setelah mengambil program studi S3 dan alhamdulillah menyelesaikannya walaupun cukup lama ya, yang membedakan adalah pendalaman atau penekanan pengetahuan dan juga aplikasi dalam kehidupan saya pribadi sehari-hari ya. Dalam arti bahwa kalau sebelum saya mengikuti atau memahami TSR atau di string relation itu dari Profesor Masudul, ya membedakan perbankan konvensional dengan perbankan syariah itu secara normatif ya.
secara normatif. Tetapi setelah kita memahami apa dan bagaimana itu Islam yang berbasiskan tauhid ya, dan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tentunya di perbankan, maka tidak semata-mata kita melihatnya secara normatif, tapi juga secara substantif ya. Melihat bagaimana operasional perbankan syariah itu tidak sekedar memenuhi persyaratan formal, tetapi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat ya, keberadaannya. Masyarakat ini kan juga sangat luas ya. Baik itu masyarakat selaku nasabah, tetapi juga ada lagi sebagai institusi, termasuk institusi IF di Trisakti itu sendiri juga harus bisa mendapat manfaat dan sekaligus juga memberi kontribusi langsung dalam industri perbankan syariah itu ya. Jadi kalau boleh tahu bagaimana menurut Bapak peluang dan tantangan dari perbankan syariah dan alumni S3 IF Universitas Trisakti di era ini, Pak? Baik, kalau bicara peluang sebenarnya bisa dikatakan unlimited ya, tidak terbatas karena industri perbankan syariah ini usianya masih relatif muda ya. Dan lahir bank syariah pertama itu kan di awal 90-an ya, 92. Betul. Tapi kemudian baru mulai ramai itu kan di tahun 98, 99. Jadi nyaris sebenarnya masih berusia 30-an tahun. Sehingga peluang bagi pengembangan perbankan syariah ini masih sangat besar. Market share-nya saja masih di bawah 7%. Ya. Sementara bank konvensional masih di angka 93%-an gitu. Artinya kita masih bisa mengambil angka 93% itu sekali ya, Pak, luar biasa. Ya. Jadi memang sekarang tergantung bagaimana kita ya perbankan syariah dan juga industri keuangan syariah itu mampu menggrab ya, mengambil kesempatan yang ada di luar ya, di luar perbankan syariah tentunya. Dan kita tahu bahwa Indonesia penduduknya mayoritas adalah muslim ya, sehingga luar biasa peluangnya ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tinggal bagaimana kita bisa terus meningkatkan kapasitas ya dari industri, apakah itu kapasitas pemodalan, kapasitas daripada human resources-nya ya, dan sebagainya, untuk bisa betul-betul mengambil alih ceruk pasar yang dikuasai selama ini oleh perbankan konvensional. Kalau untuk alumninya gimana, Pak? Ya, alumni dari kita itu kan beragam ya. Tidak semua berasal dari lembaga keuangan ya. Dari keuangan, tetapi juga dari berbagai latar belakang. Nah, memang kalau untuk memasuki dunia perbankan syariah, tentu alumni ini perlu memiliki bekal yang memadai, ya, agar betul-betul bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan industri perbankan syariah, ya, gitu. Nah, tantangan inilah yang juga salah satunya dihadapi oleh dunia perbankan syariah, dan tantangan ini barangkali bisa salah satunya dipenuhi oleh alumni ini. Tentunya dengan harapan alumni bisa membekali diri dengan lebih baik lagi ya, agar betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri perbankan syariah ini. Lalu bagaimana strategi menurut Bapak yang perlu dilakukan sebagai pelaku usaha maupun perbankan yang semakin berkembang di era digital ini, sehingga yang namanya persaingan itu semakin ketat, dan lawan kita itu bukan manusia juga saja kan, tapi juga mesin-mesin. Bagaimana menurut Bapak? Ini satu keniscayaan ya yang kita hadapi sekarang ini, terutama di bidang
digitalisasi, ya, teknologi yang semakin maju, dan saya kira perkembangan teknologi hingga saat ini juga merupakan satu sunatullah, ya, Iya, betul. suatu keniscayaan. Nah, sementara kalau kita bicara teknologi, mesin dan sebagainya, itu kan hanya sebagai alat saja, ya, tergantung kepada orangnya, karena yang menciptakan juga orang ya Pak ya. Betul. Jadi bagaimana kita harus terus selalu mencari cara-cara baru, ya, strategi baru untuk bisa betul-betul memanfaatkan resources yang ada, ya, di dalam dunia perbankan khususnya, yang sekarang juga sedang ya bersaing dengan memanfaatkan kemajuan di dunia digitalnya. Jadi, nah ini diperlukan tentunya orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang digitalisasi, ya, bagaimana agar kita bisa melayani masyarakat, ya, yang sekarang ini ya katakanlah semakin dikuasai oleh kaum milenial. Ya. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan, sebenarnya manusia tuh masih bisa tetap unggul dibandingkan mesin-mesin karena ada perasaan ya Pak ya. Kalau mesin-mesin mungkin di setting orang seperti apa dia melakukan itu, cuman orang yang masuk ke dalam prinsip syariah mungkin berbeda dengan mesin atau orang-orang konvensional. Ya, betul. Kan seperti yang saya sampaikan, mesin, teknologi itu kan hanya sekedar alat saja, tergantung manusia yang menggerakkannya. Nah, manusia ini kalau manusia yang memiliki juga prinsip-prinsip hidup berdasarkan agamanya, ya, terutama agama Islam, ya tentu harus bisa memanfaatkan keberadaan dari mesin-mesin ini, ya. Jadi apalagi bisa bersinergi ya Pak ya. Bisa disinergikan, Pak. kemampuan mesin sebagai alat untuk membantu kebutuhan kita manusia untuk menjalankan atau mewujudkan strategi-strateginya gitu. Nah, kemudian kalau boleh Bapak bisa nggak membuat suatu slogan atau kalimat yang bisa membuat Indonesia semakin maju dan berkembang. Apalagi sekarang kan Indonesia sebenarnya kondisinya dibandingkan negara lain termasuk yang semakin membaik ya Pak ya. Silakan Pak. Slogan mestinya cukup singkat ya. Tidak bisa panjang supaya mudah diingat oleh orang ya. Berkesan ya Pak ya, biar berkesan ya. Nah, ini yang gampang-gampang susah ini membuat slogan ini. Ya. Jadi ya untuk kita di program studi IF, ya, Islamic Economic Finance, Universitas Trisakti, tentu slogannya adalah mari kita berakhlakul karimah untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Gitu. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih sama juga. Ya, salam sejahtera dari S3 IF Trisakti. Itu yang sebenarnya menjadi ciri khasnya dari program. Jadi kalau yang Bapak rasakan setelah kuliah S3 di jiwa Bapak itu seperti apa Pak? Jadi plong atau gimana? Atau menjalankan hidupnya menjadi tenang atau apa Pak? Ya, saya bersyukur ya